Selamat siang. Halo. Siang, Kak. Oke. Oh, ini belum itu ya, belum, sepertinya belum hadir semua ya ini. Belum, Pak. Oke. Oke, sambil nunggu teman-temannya, silahkan untuk yang sudah bergabung diaktifkan terlebih dahulu videonya, Rek, seperti biasa ya. Biar saya juga bisa melihat apakah yang hadir itu saja atau ada itu ya penambahan ya. Oke. Masih berapa ini, Rek? Oh, masih 53. Belum ada 25%-nya ya ini yang hadir. Oke, sebelumnya sambil itu ya, sambil nunggu yang hadir, kita mulai saja ya. Sambil nunggu yang hadir, sebelumnya gini, minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang itu ya, bikin form dan seterusnya. Minggu sebelumnya lagi juga gimana sih eh, ya search engine itu bekerja dan seterusnya. Oke, sekedar pengumuman saja bahwa ujian nanti akan dilaksanakan sekitar 2 minggu lagi ya, atau sekitar ya mungkin 10 hari lagi mulai dari sekarang. Nah, pertemuan kita sepertinya hanya terakhir sebelum UTS adalah minggu depan. Nah, sekedar info saja bahwa nanti yang diujikan ketika UTS adalah mulai bab yang di KD 3.8 ya. KD 3.8 mengenai kewarganegaraan digital. Selanjutnya KD.9 tentang search engine, KD 10 tentang komunikasi daring. Selanjutnya di KD yang sekarang adalah 3.11 tentang ya kelas maya atau e-learning. Nah, kita nanti akan belajar tentang e-learning hari ini. Oke. Uh, gitu ya. Oh iya, yang sudah yang login menggunakan yang di rumah punya laptop silakan bergabung dengan itu ya, dengan laptopnya atau komputernya. Soalnya kita nanti akan lebih mudah jika menggunakan laptop atau komputer. Yang tidak punya ya tetap menggunakan HP sambil mengikuti saja. Oke. Ini sudah 81 ya. Oke, 82 sambil meningkat. Oke, saya mulai. Selamat siang anak-anak. Siang. Oke, sudah siap semua ini untuk ikuti pelajaran kita hari ini? Ya, oke, sudah siap ya. Oke, silakan diperhatikan di layar saya akan itu share screen. Oke, kita buka dulu tentang kelas maya. Oh ya, sebelumnya semoga semuanya sudah itu ya, sudah punya buku simdiknya. Kalau belum silahkan di-download atau menghubungi saya lewat WA. Ya, nanti akan saya kirimkan buku simdiknya. Soalnya kita sudah semester 2, harusnya buku simdiknya sudah punya semua. Oke, terus juga bahwa nanti kalau kalian kelas 3 ujian sekolah, ujian kelulusan itu semua mapel diujikan, entah itu hanya kelas 1 saja atau semua yang diajarkan mulai kelas 1 2 3 semua diujikan. Jadi tetap hanya sekedar mengingatkan bahwa buku simdik kalau bisa harus dipunyai. Gitu, Rek. Oke, saya mulai. Untuk ya KD yang pertama, untuk pertemuan kita kali ini kita sudah menginjak di KD 3.11 ya, Rek. Jadi yang bertugas mencatat KD-nya berapa, kita KD-nya sekarang 3.11. 3.11 itu
membahas tentang kelas maya atau e-learning. Nah, di sini kita akan review sedikit ya tentang apa sih kelas maya, apa sih e-learning, dan bentuknya seperti apa. Nah, sebetulnya kita kalau dengan kelas maya, terus pembelajaran online, pembelajaran itu ya jarak jauh, itu kita sudah melakukannya mulai awal semester kemarin. Jadi selama ada pandemi, kita otomatis mau ndak mau kita ya beralih ke itu ya pembelajaran online atau daring. Nah, makanya itu di pembelajaran online tersebut kita menggunakan video conference, kita pakai aplikasinya Zoom, ya fasilitasnya Zoom. Selanjutnya untuk share materi, terus kita buat bahan itu diskusi yang lebih terstruktur, fokus, itu kita pakai Microsoft Teams. Nah, oke. Kita pahami dulu ya apa sih kelas maya dan bentuknya itu seperti apa itu ya. Nah, kita coba dulu kelas maya. Pelajaran dengan memanfaatkan kelas maya, cyberclass merupakan sebuah upaya untuk mendorong pembelajaran dilaksanakan kapan saja dan di mana saja. Jadi diingat-ingat kata kuncinya kelas maya, e-learning atau pembelajaran online itu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Nah, gitu ya. Ingat-ingat bahwa apapun bentuknya, apapun aplikasinya yang digunakan pembelajaran online itu harus bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Maksudnya kapan saja ini kita tidak terbatas waktu tertentu. Mungkin secara inti kita hanya dikasih waktu mungkin 1 minggu 1 kali pertemuan, hanya waktunya itu 1 jam ya. Itu hanya untuk mengorganisir bahwa setiap 1 minggu kita review itu ya topik ya. Nah, tapi sebenarnya kalau pembelajarannya sendiri kita full, tidak hanya tiap minggu, tapi setiap hari bisa, malah setiap waktu. Kadang kalau kita punya tugas kan bisa dikerjakan entah itu malam hari, siang hari, ataupun pagi hari, atau setelah bangun tidur kita lihat perangkat, kita lihat smartphone, kita lihat laptop, nanti akan bisa mengerjakan tugas seperti itu. Atau sebenarnya belajar sendiri tidak hanya tentang tugas ya. Nah, kita belajar, bukunya dibaca, terus kita lakukan diskusi dengan teman-teman kita setiap waktu, mungkin melalui forum diskusi, terus ada juga lewat WA group dan seterusnya. Gitu deh. Terus yang kedua adalah di mana saja. Di mana saja ini bisa dilakukan dimanapun, asal satu kita punya sebuah perangkat. Perangkatnya bisa smartphone ataupun laptop. Dan konektivitas ini bisa berupa wifi di rumah yang terkoneksi dengan internet, dan juga pakai data ya, yang terkoneksi dengan internet. Nah, itu intinya kalau ada pembelajaran online itu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Nah, gitu. Oke. Yang pertama, kita bahas tentang e-learning dulu. Dalam pembelajaran, teknologi dapat dimanfaatkan untuk jangkauan. Nah, ini adalah bisa education ya. Bukan. ini adalah elektronik. Nah, e-learning berarti pembelajaran melalui elektronik gitu ya. Belajar melalui elektronik. Nah, mohon maaf tadi. Yang benar adalah elektronik, learning adalah belajar. Jadi belajar bisa melalui elektronik. Maksudnya adalah apapun yang kita mau pelajari, entah itu kontennya, entah itu gimana cara kita belajar, itu dikemas dalam bentuk e-learning. Nah, ada 6 potensi kunci dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka revolusi pembelajaran. Maksudnya ketika kondisi seperti ini yang kita tidak bebas bertemu dengan siapapun, karena memang kita ya menjaga diri untuk tetap stay home dan seterusnya. Ada 6. Yang pertama adalah konektivitas. Akses terhadap beraneka ragam informasi yang tersedia dalam skala global.
Jadi maksudnya adalah e-learning ini kita tidak terbatas pada apa yang diberikan ya guru kalian ya. Kayak kalau saya di SIMD kalian sumber belajarnya kalian tidak terbatas pada apa yang disampaikan di sini melalui buku SIMDIK, tetapi kalian bisa mencari sumber lain dengan ke konektivitas. Misalkan kalian bisa nyari buku lain selain bukunya SIMDIK dari berbagai ide bahasa, kalian bisa mencari di sumbernya di internet. Entah itu buku tentang SIMDIK yang berbahasa Inggris atau yang lainnya. Oke. Yang kedua adalah fleksibilitas. Fleksibilitas ini belajar dapat dilaksanakan di mana saja dan kapan saja. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, bahwa ketika pembelajaran online itu dilaksanakan atau dilalui, bahwa harus ada fleksibilitas, yang artinya belajar atau keinginan kita belajar itu bisa di mana saja dan kapan saja, tidak terbatas atau kita tidak ditentukan oleh waktu-waktu tertentu yang di luar kita. Misalkan karena ada masalah itu ya koneksi, misalkan di siang hari itu lemot atau kita hanya bisa di malam hari, itu belum termasuk memaksimalkan pembelajaran bersifat online. Jadi kalau online kalian dimanapun kapanpun bisa belajar dengan mengakses sumber-sumber belajar yang ada atau berinteraksi dengan rekan-rekan belajar atau gurunya. Nah, yang ketiga adalah interaksi. Interaksi ini bagaimana kita bisa berdiskusi dengan teman-teman kita melalui teknologi informasi. Nah, selanjutnya ada kolaborasi. Bagaimana kita bekerja sama untuk membangun sebuah proyek, misalkan dengan ide-ide tertentu, dengan tujuan-tujuan tertentu yang bisa kita lakukan dengan memanfaatkan teknologi internet. Nah, seperti yang kemarin ya, kayak kita ada proyek misalkan bikin sebuah proposal. Nah, dan ternyata kelompok kita itu tidak dalam satu tempat. Nah, makanya kita memanfaatkan yang namanya Google Dokumen. Di Google Dokumen ya satu file bisa diakses oleh beberapa user sekaligus. Nah, kita bisa mengakses langsung, kita bisa mengerjakan secara bersama-sama apa yang dibuat di dalam proposal tersebut. Nah, misalkan ada yang bikin proposal, atau ada lagi yang sebagai apa. Nah, itu bisa dikerjakan secara bersama-sama melalui teknologi internet. Yang kelima adalah peluang pengembangan. Konten digital dapat terus-menerus dikembangkan sehingga dapat memperdaya pembelajaran. Nah, jadi sebenarnya untuk materi itu ya, materi atau sumber bahan belajar kita, entah itu pelajaran SIMDIK, entah yang lain misalkan ya, matematika, ya bahasa Indonesia, Inggris, terus pelajaran-pelajaran yang sesuai dengan itu ya jurusannya masing-masing, entah itu akuntansi, tata busana, OTKP, TTKJ dan seterusnya, itu semua sekarang itu sumber belajarnya sangat mudah untuk didapatkan, entah bukunya yang berbentuk e-book atau yang lain. Nah, ada bentuk video juga, ada bentuk kayak sudah dibuat ya aplikasi semacam games dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya adalah motivasi. Dengan adanya teknologi informasi, dengan adanya sumber belajar kita tidak hanya sebatas buku PDF ataupun e-book yang lain, ada juga yang berbentuk video. Kita akan lebih menarik untuk kita pelajari, menambah semangat untuk kita belajar. Nah, makanya itu mungkin di waktu sekarang ini karena kita sedang ada pandemi, mungkin ada sisi baiknya. Karena sisi baiknya kita benar-benar bisa fokus memanfaatkan e-learningnya atau pembelajaran lewat internet. Di sini di mulai awal sekolah sampai entah itu nanti kapan, kita akan mulai akhirnya kita sering menggunakan Zoom, sering menggunakan Microsoft Teams dan seterusnya. Jadi akhirnya setelah kebiasaan itu terjadi, akhirnya kan
kita menjadi sudah terbiasa ya dengan hal-hal semacam ada pembelajaran online, pelatihan online, terus dan seterusnya kayak gitu. Oke, sampai di sini sudah dipahami apa belum? Apa mungkin ada yang ditanyakan? Oke, gimana? Halo, apakah sudah paham semua? Oke, paham ya. Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan lagi. Kita share screen lagi. Oke. Ada beberapa model e-learning. Jadi kalau dulu kita pakainya model konvensional ya, kita belajar, kita tatap muka langsung, mulai entah itu pelajaran komputer, entah itu pelajaran matematika dan seterusnya, entah SIMDIK sendiri kita pakai misalkan perangkat-perangkat yang ada di sekolah. Kalau sekarang kita sudah full online karena kita benar-benar total sebagian besar dari kita kan tidak ke sekolah sama sekali ya, di rumah di depan smartphone-nya atau laptopnya kita tiap hari mendengarkan pembelajaran dari semua guru yang memberikan pelajarannya kayak gitu. Oke. Nah, ini ada. Oke. Dalam pembelajaran memanfaatkan e-learning dibutuhkan berbagai komponen pendukung. Yang pertama, jelas ya, jadi ketika pembelajaran online itu bisa terjadi, itu ada komponen pendukungnya. Kalau salah satu tidak ada, berarti pembelajaran ini sangat susah untuk terjadi atau dilakukan. Misalkan yang pertama, kalian harus punya perangkat kerasnya. Misalkan kalian harus punya smartphone minimal ya, minimal sekali itu smartphone atau HP. Dan sekarang hampir semua orang punya smartphone, bisa ya Android, bisa ya iPhone dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah komputer atau laptop. Nah, yang selanjutnya adalah perangkat lunaknya nih. Perangkat lunak itu yang biasa kita gunakan untuk keperluan video conference, misalkan Zoom, dan ada juga kayak Microsoft Teams yang dibuat untuk mengatur tugas-tugas kita seperti apa, sumber-sumber belajar kita ya dari mana, terus kita gimana sih kita harus melakukan sebuah itu semacam diskusi dan seterusnya. Nah, oke, yang ketiga adalah infrastruktur, misalkan koneksinya, koneksi internet maupun misalkan selain kedua komponen, yang pertama adalah perangkat keras dan perangkat lunak, yang ketiga ini yang juga sangat penting adalah konektivitasnya. Nah, kita biarpun punya laptop, punya smartphone, punya Zoom, tapi kita tidak punya koneksi internet, misalkan tidak punya wifi di rumah atau tidak punya paketan atau di rumah sinyalnya tidak ada, nah itu pembelajaran online tidak bisa dibangun atau dikerjakan. Nah, minimal ini 1 2 3 ini. Kalau ini sudah ada, baru kita menginjak ke sebuah kontennya. Misalkan di kalian nanti akan dikirimi sebuah buku yang bisa dipelajari, dan kalian tidak perlu mengambil bukunya misalkan ke sekolah, atau kalian tidak perlu bukunya ya membeli ya secara itu ya, buku cetak dan seterusnya. Kalian cukup ya mendownload yang sudah disediakan pada link untuk bukunya, kalian bisa belajar di situ. Dan kalian bisa juga ya sharing ya, share pekerjaan yang sama bentuknya, bisa buku juga atau bisa bentuk video dan seterusnya melalui LMS. Nah, gitu deh. Nah, itu komponen yang paling penting ketika kita melaksanakan pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah jenis perangkat lunak pendukung kelas maya. Misalkan ada beberapa itu ya perangkat lunak yang digunakan untuk kelas maya. Misalkan di sini saya ambil sebuah contoh. Misalkan sebagai contoh, kita
learning LMS apa ya, platform free open source. Nah, di sini ada itu ya, misalkan saya memberikan sebuah itu sedikit apa ya, contoh ya kayaknya. Contoh, kita tadi kan membahas tentang perangkat lunaknya untuk bisa digunakan. Jadi HP pun kalau tidak punya aplikasi untuk mendukung pembelajaran online, misalkan Zoom sebagai video conference, diskusi langsung dan seterusnya, atau pakai Microsoft Teams sebagai learning ya, manajemen sistemnya, kayak bisa share ya materi-materi yang lain. Nah, ya, tanpa itu semua kita tidak bisa melakukan pembelajaran online. Makanya cuman ada beberapa itu ya, pilihan ya yang bisa kita ambil ketika kita akan mengerjakan atau menggunakan beberapa semacam Microsoft Teams tapi yang berbeda-beda. Nah, misalkan ini ada 8 ya, free and open source learning management software. Jadi aplikasi yang digunakan untuk memanage atau mengatur pembelajaran. Misalkan ada Moodle ya kan, seterusnya. Kalau kalian menggunakan ujian, kalau kalian lihat di ujian kalian tengah semester dan semester genap, semester ganjil, itu kalian menggunakan Moodle ya. Jadi ujiannya kita di sekolah juga gunakan Moodle. Terus ada talent LMS, terus forma LMS, apalagi ya, Opicno dan seterusnya. Nah, banyak sekali ya kalau kita melihat, dan salah satunya adalah Microsoft. Nah, ini Microsoft Teams. Nah, mulai di awal sampai awal kita belajar tentang SIMDIK, mulai di semester pertama kita sudah belajar tentang LMS sebenarnya ya. Kita sudah gunakan tiap hari, kita bisa share apapun di situ ya kan. Mulai kita berdiskusi ya secara pakai menggunakan komentar, ataupun kita di Teams itu bisa juga ya, kayak semacam bikin video meeting atau video conference sendiri lewat Microsoft Teams. Nah, sebenarnya seperti itu. Oke, di sini sudah bisa ya, kayak gimana sih kita mengirimkan tugas di itu ya, di Microsoft Teams. Halo, apakah sudah paham gimana sih kita mengirimkan kayak tugas dan seterusnya itu? Halo, ada yang bisa mendengar ya? Cek. Halo. Oke, di sini ada itu rek. Kita kan belajar tentang itu ya, fitur-fitur yang ada di Microsoft Teams. Nah, soalnya apa, di beberapa tugas atau beberapa kesempatan kita sebenarnya sudah dikasih fasilitas ya di Microsoft Teams ini, mulai dari kita gimana sih mengirim tugas, terus yang di share seperti apa. Tetapi di situ ada beberapa Maaf Kak, suaranya putus-putus. putus. Oke, sebentar. Oke. Suaranya putus-putus. Oke, mungkin itu ya masalah koneksi ya. Halo, gimana? Apakah sudah lancar suaranya, Rek? Oke. Halo, gimana?
Suaranya apakah sudah lancar, Rek? Halo? Oke, sudah ya. Oke. Jadi gini, oke, saya ulang lagi ya. Jadi kita belajar kan tentang Microsoft Teams nih. Terus di Microsoft Teams itu ada, oke, halo, apakah sudah lancar, ya? Sudah, Kak. Oke. Oke, mungkin kalau yang belum lancar, kayaknya ada masalah koneksi ya. Kalau mungkin di koneksi saya atau mungkin yang lain. Karena kan kita berbeda tempat ya, dan berbeda provider juga yang digunakan, mungkin ada masalah mungkin di jaringannya masing-masing. Oke, saya lanjutkan dulu bahwa di sini, oke, sebentar. Oke. Eh, sudah lancar ya suaranya ya. Oke, gimana? Apa sudah lancar, ya? Oke. Kalau gitu saya itu lagi ya. Saya ulangi lagi ya. Eh, Nah, kita tadi kan bahas nih tentang itu ya, beberapa softwarenya yang dibuat untuk yang e-learning dan seterusnya. Kita mulai di awal semester ganjil dulu sampai di semester genap. Kita sudah gunakan yang namanya platform untuk video conference kayak Zoom, dan selanjutnya kita juga gunakan untuk ke ya sharing pembelajaran kayak Microsoft Teams dan seterusnya. Nah, kita fokuskan dulu di Microsoft Teams. Di sini itu ya sudah paham ya langkah-langkahnya untuk mengirim tugas. Ya, ada yang tahu gimana langkah-langkahnya untuk mengirimkan tugas di Microsoft Teams? Bisa dijelaskan? Halo? Ada yang bisa? Cek. Apakah halo, ada yang bisa, Rek? Gimana sih langkah-langkahnya mengirimkan tugas? Apa? Nggak bisa sama sekali? Halo? Nggak tahu. Yang bilang nggak tahu itu ya berarti tidak pernah itu ya, tidak pernah mengirimkan tugas ya di Teams. Di assignment, Pak. Gimana? Di assignment. Oke, ya. Maksudnya gini, langkah-langkahnya itu misalkan ya, di tugas ya, di assignment itu ada apa, terus selanjutnya yang dipilih yang mana, terus setelah itu mengerjakan apa, memilih file atau dibuka yang mana dan seterusnya. Ya, Rek. Kalian kan sudah itu ya, setiap hari mungkin sudah menggunakan Microsoft Teams. Gimana sih langkah-langkahnya dan seterusnya? Karena ini sangat apa ya, penting sekali nanti di UTS ada ujian mengenai Microsoft Teams. Soalnya di SIMDIK sendiri ada bab yang namanya kelas maya, dan kita sudah menggunakannya semenjak semester 1.
sampai sekarang. Oke, sebelum itu gini aja dulu. Bisa ndak sih kalian yang menyebutkan fitur-fiturnya? Nah, kita buat dulu ya. Saya cek dulu di kelas 10 BDP 1. Saya akan bikin sebuah itu ya, Pak. Apa, sebuah pertanyaan ya di itu di postingan. Silakan nanti bisa di replay atau bisa buat sebuah topik baru. Nah, Telepon. Nampak. oke, saya sudah buatkan sebuah itu ya. Saya ngepost sebuah pertanyaan, silakan dijawab, Rek. Bisa di replay atau bisa bikin itu sebuah topik baru. Khususnya untuk itu ya, kelas 10 HDP 1. Nah, silakan kalau dibuka Microsoft Teams-nya terus sambil di replay. Nah, ini adalah salah satu fitur yang ada di Microsoft Teams. Oke, ya saya tunggu sampai ada yang replay. Saya tunggu. Ayo, 10 HDP 1. Sebutkan ya, bisa menyebutkan 1 atau 5 atau berapapun terserah kalian, atau bisa bikin sebuah topik baru untuk dibuat diskusi. Misalkan kalian tidak replay juga tidak apa-apa, nanti silakan didiskusikan di bawah. Yang lain misalkan entah kekurangannya Microsoft Teams atau kelebihannya Microsoft dibanding yang lain dan seterusnya. Nah, jadi kita ini memanfaatkan sebuah diskusi melalui ya, melalui sebuah postingan yang dibuat, sehingga nanti akan ada namanya interaksi. Nah, di situ deh. Oke, 10. Ayo 10. BDP 1. Saya tunggu yang akan replay. Belum ada? Silakan, Red. Itu aja di replay aja. Oke, saya lihat kemarin ya. Loh, di sini kan sudah ya, untuk BDP 1 sebenarnya kalian tugasnya sudah itu ya, yang mengerjakan juga sudah banyak. Hampir semua mengerjakan. Nah, harusnya bisa. Nah, kita bikin diskusi di sini. Halo, sebelum dikira kok belum ada yang replay. Halo, HDP 1 mana ya? Kok tidak ada yang respon? Oke, satu ada Nafisa. Ada lagi deh. Halo yang lain. Masa sekian ini yang
bisa merespon itu cuma satu rek. Saya cek dulu ya siapa saja ya. Oke, partisipan siapa nih partisipan. Oke. PDB 1 mana? Kok cuma satu yang merespon? Ada 154 anak loh ini yang sudah hadir. Pastinya di sini BDB 1 banyak sekali. Oke, ada Sharla, Revika Putri. Ada lagi deh. Halo? Ada lagi? Kok tidak ada yang itu merespon, Rek? Gak apa-apa, Rek. Silakan aja, silakan di situ berkomentar, mungkin replay atau ya postingan baru dan seterusnya. Oke, saya cek lagi untuk kelas lain, misalkan hari ini kan ada OTKP 2. Saya coba cek OTKP 2 ya. Saya bikin sebuah itu ya diskusi baru ya. Misalkan sebutkan langkah untuk mengirimkan tugas melalui menu assignment. Boleh selengkap-lengkapnya. Oke, silakan OTKP 2 bisa langsung dikomentari atau bikin diskusi baru. Sepertinya untuk kelas lain kayak BDB 1 belum, entah tadi sudah bergabung tapi entah itu ya kemana ya. Ya orangnya kayaknya enggak tahu kemana, atau mungkin HP-nya dibiarkan gitu aja ya, enggak apa-apa. Silakan saja. Oke, ayo 10 TKP 2 bisa menjawab diskusi saya. TKP 2. Halo. Kalau ada yang belum itu ya, kalau ada yang belum paham mengenai apa yang saya jelaskan hari ini, itu aja langsung aja ya, enggak apa-apa ditanyakan, langsung ditanyakan biar biar saya enggak kayak itu ya, kayak itu enggak ada temennya di sini. Saya kita sebenarnya belajarnya enggak berat ya, maksudnya kita ndak harus mengerjakan soal yang banyak dan seterusnya, kita hanya diskusi saja. Oke, silakan yang berkomentar. Halo, OTKP 2 siapa ya yang itu hadir? Adakah yang hadir? Oh ya. Oke, silakan yang hadir OTKP 2, silakan dimanfaatkan. Kita itu ya mencoba untuk memanfaatkan fitur yang namanya diskusi di sini. Memang kelihatannya bukan seperti diskusi itu ya pada umumnya. Jadi ini semacam kita bikin sebuah postingan, nanti bisa dikomentari, bisa di replay atau bikin di diskusi baru. Anggap saja ini sebuah diskusi sambil memanfaatkan fitur yang ada.
Yuk, silakan. Oke, BDP2 ada yang sudah berkomentar. Ayo, OTKP 2. Sip, ini ada yang komentar ya. Intan Fitri Permatasari. Nah, klik pada kolom tugas, lalu pilih tugas mana yang akan dikumpulkan, pilih tugas, disimpan di mana dan dikirim. Ada lagi yang lebih step by stepnya lebih lengkap lagi, silakan. Atau tidak harus selengkap itu ya tidak apa-apa, atau bisa menunjukkan kayak gambar lewat visual boleh. Sip, bagus. Ada Sabrina, Nini Puja Dewi, ada Amelia, ada. Atau mau bikin itu juga bisa rek, bikin topik diskusi baru. Mungkin di bawahnya kalian bisa klik new new, new conversation ya. Kalau mau bikin topik baru bisa new conversation. Kalau mau ya menjawab topik yang sudah ada, kalian klik saja replay. Nah, fitur-fitur ini kita sangat itu ya, jarang sekali kita manfaatkan karena mungkin kalau saya sendiri memang belum bisa memaksimalkan ya di sini ya, karena kesibukan juga, terus mungkin di kalian beberapa pelajaran yang sudah menggunakan Microsoft Team kalian sudah ya memanfaatkannya fitur-fitur ini. Oke, sudah bagus, sudah banyak yang komentar. Bagus. Buka assignment, tekan gas Steam lewat work. Nah, ini ada juga yang memanfaatkan tulisan itu ya, pakai huruf tebal, ada add work dan seterusnya. Bagus, sip, mantap ini. Aisyah Putri, oke, sudah bagus. Sip, oke, sampai sini dulu. Selanjutnya ada fitur namanya kelas itu notebook ya kalau sebentar ini. Ya, coba cek dulu lah. Oh, ada OneNote-nya. Oke, di files. Nah, kalau mungkin di itu ya di kalian ya, kalau di kalian bisa dibuka di files itu adalah file tugas apapun yang sudah kalian kirimkan lewat Microsoft Teams. Nah, ini deh. Ada filenya, ada fitur file. Di situ kita bisa upload file terus dan seterusnya, kita juga bisa mengambil. Oke, sampai sini apakah sudah paham semua tentang itu ya, tentang Microsoft Teams? Atau mungkin ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Kalau ada pertanyaan itu ada apa-apa, Rek? Silakan aja ditanyakan. Jadi kita memang gini ya, maksudnya karena waktu kita cuma 1 jam, jadi kalau ada pertanyaan yang mengenai pembelajaran yang belum kalian pahami, belum kalian mengerti, bisa langsung aja ditanyakan. Karena kita waktunya ndak selama. Atau kalau kalian bingung gimana ngomongnya, misalkan yang belum paham yang mana, kalian bisa itu dulu, bisa lewat itu ya, misalkan di lain hari kalian bisa menghubungi saya lewat WA kayak gitu. Oke, saya kira sudah paham semua ya. Jadi kalau nanti ada soal mengenai Microsoft Teams ya mungkin tidak jauh dari fitur, terus fungsi, terus di Microsoft Teams itu apa saja yang bisa digunakan, misalkan apakah kita sudah bisa video conference atau belum. Nah, nanti seperti itu. Oke, gimana, sudah paham semua ini?
Atau mungkin ada yang belum? Halo? Oke, ya sudah ya. Oke, kalau sudah ya sudah bisa diakhiri sepertinya. Oke, kalau sudah dan tidak ada pertanyaan ya kita, karena ini waktunya juga sudah mau habis, kita akhiri dulu pertemuan kita kali ini. Tetap semangat, tetap belajar, buka buku simdiknya dibaca, terus disiapkan juga untuk UTS sekitar ya 2 minggu lagi. Oke. Saya akhiri pertemuan kita kali ini. Selamat sore ya.